Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Eh, Pada hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang tinjauan ulang perekonomian terbuka, model, model framing, dan rezim cost. Semoga yang akan saya sampaikan memberikan pemahaman komprehensif tentang topik ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abiansah, jurusan NIM 24061135 di jurusan Ekonomi Bangunan dengan mata kuliah Teori Ekonomi Makro 2. Belum lama kita balik lanjut ke materi pertama, yaitu bab 12 tinjauan ulang perekonomian terbuka, model model framing dan rezim cost. Topik utamanya itu adalah model ISLM, kos pengembangan, kos tetap, perbedaan tingkat bunga, dan rutinitas yang mustahil. Artinya, mengapa perekonomian terbuka? Kita ketika menjalankan kebijakan moneter dan fiskal, para pembuat kebijakan harus memberikan fakta yang terjadi di mancanegara, harus barang, jasa, dan modal internasional mempengaruhi perekonomian domestik secara signifikan. Menguraikan pengaruh ini dapat membawa dampak buruk bagi perekonomian. Apa itu model framing? Pengembangan di model ISLM yang mencakup sektor perdagangan dapat keuangan internasional dikembangkan pada awal 1960-an oleh Robert Mudel meraih Nobel Ekonomi pada tahun 1999 atas karyanya. Asumsi utama, perekonomian terbuka kecil dengan mobilitas modal sempurna. Artinya, jika bunga domestik selalu sama dengan tingkat bunga dunia, maka R sama dengan R aksen. Tingkat harga diasumsikan dalam jangka pendek. Berbeda dengan ISLM. ISLM mengasumsikan perekonomian tertutup. Model framing memasukkan dampak perdagangan internasional, ekspor neto, dan keuangan internasional adalah modal dalam analisis. Baik, selanjutnya materi selanjutnya itu struktur model framing. Pada model framing dibangun dari dua persamaan utama yang menjelaskan keseimbangan simultan pada pasar barang dan pasar uang. Kurva IS atau pasar barang, yaitu dengan rumus Y sama dengan C dalam kurung Y kurang T tutup kurung tambah I dalam kurung R aksen tutup kurung tambah G tambah NX dalam kurung E tutup kurung. Jembatan agregat Y sama dengan konsumsi, investasi, belanja, pemerintah ditambah ekspor neto. Maka kurva IS aksen miring ke bawah karena kurs yang lebih tinggi mengurangi ekspor neto dan menurunkan pendapatan. Kurva LM atau pasar uang dengan rumus M per P sama dengan L dalam kurung R aksen dan Y terus kurung penurunan keseimbangan uang real M per P sama dengan permintaan L dalam kurung R aksen Y. Karena R ditetapkan pada R aksen, kurva LM aksen bersifat vertikal, hanya satu tingkat di pendapatan yang menurut penerapan ini. Dengan variabel model eksogen kebijakan GT MP aksen dengan kebijakan meminta belanja pemerintah, pajak, jumlah uang beredar, harga, tingkat bunga dunia, enogen, Y dan E, pendapatan agregat dan kurs nilai tukar. Asumsi kunci R sama dengan R aksen, mobilitas modal sempurna yang mengatakan tingkat hubungan domestik dengan dunia. Equilibrium model 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 framing. Equilibrium dicapai di titik pepotongan kurva IS aksen dan LM aksen. Pada titik ini, pasar barang maupun pasar uang berada dalam keseimbangan simultan. Kurva IS aksen menurun ke bawah. Sumbu vertikal menunjukkan kurs E dengan sumbu horizontal menunjukkan pendapatan Y. Kurs yang lebih tinggi maka ekspor neto turun. Pendapatan turun. Oleh karena itu, kurva ini berarang negatif.
Kurva LM aksen vertikal. Kurva LM adalah vertikal karena tingkat bunga R ditetapkan pada R aksen. Tingkat bunga dunia dengan R tetap hanya satu tingkat di dan satu tingkat penempatan Y yang menyeimbangkan pasar uang, tidak peduli berapa kursnya. Investasi utama equilibrium. Satu, tingkat bunga tetap. Dalam perekonomian terbuka, tingkat bunga domestik tidak dapat menyimpang dari tingkat bunga dunia karena modal akan mengalir masuk atau keluar untuk mengoreksi perbedaan. Dua, variabel oksogen. Model ini menentukan dua variabel secara simultan. Penempatan agregat Y ditentukan oleh LM aksen dan kurs keseimbangan E ditentukan oleh pemandangan IS aksen dan LM aksen. Tiga, dengan kurs. Kurs berfungsi sebagai mekanisme penyesuaian. Kebijakan menggeser IS aksen akan mengubah kurs tanpa mengubah tempatan. Dalam kurs pengembangan, perekonomian terbuka kecil dengan kurs pengembangan atau floating exchange rate. Di bawah kurs pengembangan, nilai tukar ditentukan oleh kekuatan pasar dan dibiarkan berfluktuasi sesuai kondisi ekonomi. Bank sentral tidak berintervensi untuk menentukan kurs atau tingkat tingkat tentunya. Tingkat tiga kebijakan yang dianalisis: satu, kebijakan fiskal, perubahan G atau belanja pemerintah, atau T, pajak. Kebijakan moneter, perubahan M, jumlah uang beredar. Tiga, kebijakan perdagangan, kuota impor atau tarif terhadap barang impor. Kesimpulan utamanya, dalam kurs pengambang hanya kebijakan moneter yang efektif meningkatkan pendapatan. Ketika fiskal dan pendapatan berdagang tidak berpengaruh pada pendapatan. Dampak kebijakan dalam kurs mengambang. Kebijakan ekspansi fiskal sama dengan G naik, T turun. Ekspansi moneter, M naik, hambatan impor, kuota dan tarif. Bengkesan upah dan kurva. Mekanisme transmisi kebijakan moneter atau kurs mengambang dalam perekonomian terbuka. Dengan kurs mengambang, kebijakan moneter mengaruhi pendapatan melalui jalur kurs, bukan melalui tingkat bunga seperti dalam perekonomian tertutup. Satu, bank sentral M naik. Bank sentral meningkatkan jumlah uang beredar M. Ini menaikkan keseimbangan bunga real M atau P. Karena P diasumsikan tetap LM dua LM bergeser ke kanan. Karena M per P bergeser kurva LM kanan, arah kanan agar tingkat bunga domestik turun di bawah R. Mau tiga modal mengalir keluar. Karena R domestik cenderung turun di bawah, R aksen modal sedang mengalir keluar naik. Untuk mencari imbal hasil lebih tinggi, 4. Kurs mengalami dispersi. Ada keluar modal peningkatan penawaran tanah uang domestik di pasar valuta asing. Maka kurs mengalami dispersi. Yaitu E-nya turun. Ekspor neto naik. Dispersi kurs membuat bank domestik relatif lebih mudah. Maka ekspor naik, impor turun, dan ekspor neto turun. Ekspor neto meningkat. 6. Pendapatan Y naik. Kenaikan NX meningkatkan permintaan agregat dan pendapatan keseimbangan Y. Inilah mekanisme transmisi moneter di ekonomi terbuka. Kesimpulannya, kebijakan moneter memang mengaruhi pendapatan dengan mengubah kurs, bukan tingkat bunga. Karena tingkat bunga itu kunci pada R aksen. Perekonomian terbuka dengan kurs tetap atau fixed asset rate. Dalam sistem kurs, bank sentral mengubah satu nilai kurs yang setidaknya siap untuk membeli atau menjual uang domestik pada kurs tersebut. Esensi kurs tetap adalah komitmen bank sentral dan untuk membiarkan jumlah uang beredar menyesuaikan secara otomatis guna mempertahankan kurs. Kurs equilibrium sama dengan kurs tetap. Piala membeli mata uang asing murah di pasar dan menjual ke bank sentral, maka jumlah uang beredar naik otomatis. LM aksen bergeser ke kanan. Kurs equilibrium turun menuju kurs tetap. Kurs equilibrium kecil dari kurs tetap. Piala membeli mata uang domestik dari bank sentral menggunakan mata uang asing, maka jumlah uang beredar turun otomatis. Maka LM bergeser ke kiri. Kurs equilibrium naik menuju kurs tetap. Studi kasus historis Amos Internasional akhir tahun 1800
1800-an sampai tahun 1900-an menggunakan mekanisme serupa. Emas internasional menjadi alas otomatis penyesuaian jumlah uang beredar dan menstabilkan kurs. Dampak kebijakan dalam kurs tetap. Dengan kurs tetap, jumlah uang beredar disesuaikan secara otomatis oleh bank sentral. Untuk menjaga kurs, ini mengubah efektif kebijakan secara fundamental. Kebijakan ekspansi fiskal G naik, T turun, tulisan awal IS aksen ke kanan maka tekanan ekspansi kurs. Respon bank sentral T M naik untuk menjaga kurs maka LM aksen ikut ke kanan. Dampak pada Y meningkat. Ekspansi moneter M naik, LM aksen ke kanan maka kurs turun. Bank sentral jual falas maka turun, M turun maka LM aksen kembali posisi awal, Y tidak berubah. Hambatan impor atau tarif kota. IS aksen ke kanan via MS maka kurs naik. Bank sentral bank sentral naik untuk menjaga kurs maka LM aksen ikut ke kanan. Dia meningkat dan NX tidak meningkat. Deflasi turunnya kurs setelah dengan M naik maka LM aksen ke kanan. Ekspor pada bank sentral tidak ada. Tanpa pada Y aksen, Y naik dan NX naik. Kesimpulan utamanya, dalam kurs tetap, kebijakan fiskal efektif dan kebijakan moneter normal tidak efektif. Ini bahkan dari kurs mengambang. Ringkasan dampak kebijakan pada model framing, tabel ini merangkum arah perubahan bagi kebijakan terhadap pembentukan kurs dan mengacak perdagangan. Tanda T dan meningkatkan I, maka menurun 0 tidak berdampak. Kebijakan fiskal 0 terus mengambang. Hanya pihak moneter yang dapat meningkatkan penempatan kebijakan fiskal dan memperlambat impor manipulasi kurs sehingga NX turun menyebabkan dampak ekspansi. Terus tetap hanya kebijakan fiskal dan hambatan perdagangan yang efektif. Kebijakan moneter nomor tidak berdampak karena jumlah uang otomatis untuk menjaga kurs. Perbedaan tingkat bunga dan risiko negara. Sejauh ini kita mengasumsikan R dengan R aksen, mobilitas modal sempurna. Namun pada praktiknya, tingkat bunga berbeda antar negara karena dua alasan. Satu, risiko negara atau country risk. Ketika investor membeli obligasi pemerintah Amerika Serikat, mereka sangat yakin perbincangan akan dinasti oleh bunganya. Namun di negara berkembang ada ketakutan bahwa revolusi atau kebijakan politik akan mengganggu perusahaan pinjaman. Para peminjam di negara tersebut harus bayar tingkat bunga lebih tinggi. Sebagai potensi atas risiko tersebut, premi risiko mencerminkan kondisi politik dan kelembagaan suatu negara. Dua, perubahan kurs. Jika masyarakat mengharapkan minta uang suatu negara turun nilai stable, pinjaman dan uang tersebut akan dilunasi dengan mata uang dan nilai lebih kecil. Untuk kompensasi prinsip penurunan nilai ini, tingkat bunga di negara tersebut harus lebih tinggi. Ekspektasi dispersi mendorong investor menuntut imbal hasil lebih tinggi. Pada model framing dengan framing risiko, R dengan R aksen tambah premi risiko, naikkan premi risiko, maka R domestik naik, dan inflasi turun, IS akan bergeser ke kiri, dan permintaan uang real, LM turun bergeser ke kanan. Pattern naik sementara kurs mengalami dispersi. Namun dalam praktik, risiko negara biasanya menurun pendapatan dan mengkontraksi M. Krisis uang internasional pada pada Meksiko pada tahun 1994 sampai tahun 1995, konteksnya tak membangkitkan optimisme investor internasional terhadap Meksiko. Investasi asing mengalir deras masuk, pemicunya kerusuhan Chiapas dan pembunuhan kandidat Presiden Luis Donaldo Colosio memuncak kepercayaan investor. Premi risiko melonjak gratis. Akibatnya pas peso anjlok dari 30% sampai 30% atau total.
3% per dolar pada tahun 1994 menjadi 6% per dolar pada tahun 1995. Pasar saham jatuh Meksiko hampir default. AS dan IMF memberikan jaminan utang dan untuk memulihkan percayaan. Asia pada tahun 1997 sampai tahun 1998. Konteksnya, sistem perbankan Asia banyak memberikan pinjaman berbasis koneksi politik, bukan kekayaan investasi. Lingkar settlement perjalanan menurun, maka premi risiko naik. Tingkat bunga naik, maka harga aset jatuh. Kemudian bank turun, tidak kemampuan bayar utang naik, dan perjalanan makin menurun. Dampak Indonesia rupiah turun sampai 80% terhadap dolar. Tingkat bunga dominan jangka pendek lebih besar 20%, GDP turun 13% pada tahun 1998 dan kemerosotan terbesar sejak depresi terbesar. Perbelanjaannya risiko negara adalah penentu tingkat bunga kurs yang penting, instabilitas politik, maka premi risiko naik dan depresi mata uang, uang depresi mata uang dan penurunan pendapatan agregat. Kurs mengambang versus tetap dan Trinitas mustahil. Argumen untuk kurs mengambang, jika moneter bebas digunakan untuk tujuan tujuan domestik atas sebagai output dan harga. Kurs dan berfungsi sebagai stabilitas otomatis menghadapi guncangan eksternal, tidak mengubah cadangan falas untuk investasi. Argumen untuk kurs tetap mengurangi tetap kriteria kurs dengan interest yang lebih mudah dan lebih murah. Disiplin disiplin jangka moneter mencegah pertumbuhan uang beredar berlebihan dapat digunakan sebagai jangka nominal untuk mengalihkan inflasi. Trinitas yang mustahil, impossible trinity, mustahil bagi sebuah negara untuk memiliki sekaligus satu aliran modal bebas, dua kos tetap, tiga penjaga moneter independen. Setiap negara hanya bisa memilih dua tiga dari hal ini. Satu, Amerika Serikat, aliran modal bebas, kebijakan moneter independen, maka kursnya terpaksa mengambang. Dua, Hong Kong, aliran modal bebas, kurs tetap, maka penjaga moneternya hilang. Tiga, Cina, kurs tetap, kebijakan moneter independen, maka aliran modalnya dibatasi. Kemudian emas internasional. Selama akhir abad ke-19 pada awal abad ke-20, sebagian besar ekonomi besar dunia beroperasi dengan sistem sistematis emas. Setiap negara menetapkan nilai pada mata uang terhadap jumlah emas tertentu, sehingga otomatis diciptakan kurs tetap global. Negara standar emas diciptakan kurs tetap, contohnya Departemen Keuangan AS. Ditetapkan satu ons emas dengan 100 dolar, sementara of England menetapkan satu ons emas dengan 100 100 euro. Maka secara otomatis 1 dolar dengan 1 euro. Jika kurs menyimpang, pialang bisa diaktifasi dengan pemindahan emas antar negara hingga kurs kembali ke gratis. Proses ini menjadi mekanisme otomatis stabilisasi kurs sekaligus penyuluhan uang beredar. Kasus utamanya kurs antar negara stabil dan rentenir biaya transaksi emas. Jumlah uang beredar menyesuaikan otomatis tanpa intervensi bank sentral. Tidak ada kebijakan moneter independen sepenuhnya tingkat emas. Sistem muncul pada awal tahun 1970-an, era Bretton Woods terakhir. Kaitan dengan mode framing, kurs tetap otomatis. Tengah emas adalah bentuk kurs paling ekstrim. Transformasi emas antar negara bertindak berbasis seperti intervensi bank sentral dan model framing menyesuaikan untuk jaga kurs. Hilangnya kebijakan moneter. Sesuai prediksi Trinitas yang mustahil dengan kurs tetap, aliran modal emas setiap negara kehilangan kemampuan menjalankan kebijakan tersebut. Kelemahan sistem tidak benar-benar kurs tetap sempurna. Emas mahal fluktuasi melintas samudra Atlantik, sehingga ada rentang fluktuasi kurs yang diizinkan sesuai biaya fluktuasi. Deflasi dan pemulihan dari depresi besar pada tahun 1930-an. Depresi besar pada tahun 1930-an merupakan eksperimen alami terbesar dalam sejarah ekonomi untuk menguji peluang tersebut. Model framing negara-negara merespon krisis dengan cara beda, menghasilkan kecepatan pemulihan yang sangat-sangat berbeda pula. Dua kelompok negara mempertahankan kurs tetap setelah emas, contohnya Prancis, Jerman, Italia, dan Belanda. Negara ini mempertahankan kurs tetap lama antara di emas dan mata uang mereka sesuai model framing dan kebijakan moneter ekspansif tidak saja di awal kurs. Jumlah uang berada di tidak bisa dibebaskan
Akibatnya negara ini menderita lebih lama dengan tingkat aktivitas ekonomi yang lebih rendah, penggunaan lebih tinggi, dan deflasi kehilangan. Melakukan deflasi mata uang, contohnya Denmark, Finlandia, Norwegia, Swedia, dan Inggris. Negara ini mengurangi 5% kandungan emas mata uang mereka. Artinya deflasi mata uang dan model framing reflasi setelah ekspansi moneter LM. Akibatnya nilai mata uang lebih rendah mendorong ekspor neto naik, meningkatkan jumlah uang beredar dan pembebasan produk pemulihan terjadi lebih cepat. Konfirmasinya, model framing mengabarkan kelompok negara membuktikan prediksi model deflasi setelah ekspansif dan dalam posisi tetap. Sekian saja dari pembahasan materi tentang materi materi bab 12 dari ekonomi makro 2. Jika ada salah kata penyampaian dan penyebutan kata yang kurang mengerti, saya mohon maaf. Eh, saya Muhammad Biansa dengan NIM 2406035 di jurusan Ekonomi Pembangunan di mata kuliah Teori Ekonomi Makro 2 dengan mampu Pak Alfon. Saya tutup diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.